Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Kami bersyukur kepadamu, kasih setiamu terus menopang kami. Terima kasih untuk waktu istirahat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kami bisa menikmati hari yang baru kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memerlukan urapan-Mu dan pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama dengan hamba-Mu ini merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, lindungi kami dan biarlah pikiran kami fokus terarah kepada suara Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan, berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati oleh karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama mendengarkan, membaca perikop di mana Yeremia sedang berdoa kepada Allah. Perikop yang kita dengarkan hari ini adalah isi doa Nabi Yeremia saat dia melakukan pemberitaan firman Allah. Jadi bagaimana Yeremia mentaati panggilan Tuhan secara khusus memberitakan tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Pembicaraan itu, pemberitaan itu diresponi dengan penolakan oleh orang-orang Yerusalem. Teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia itu ditolak. Itu mendatangkan kepada mereka kemarahan dan membuat mereka bersepakat untuk membungkam Yeremia, untuk menghentikan Yeremia agar Yeremia tidak menyampaikan pemberitaan Allah. Mereka bersepakat untuk membunuh Yeremia. Mereka juga bersepakat untuk tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Mereka bersepakat tidak mau melakukan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan oleh Yeremia melalui firman Tuhan melalui Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perikop ini kita belajar yang pertama, bahwa saat kita melakukan kebenaran itu tidak selalu menyenangkan bagi orang lain. Saat kita melakukan firman Tuhan tidak selalu kita disenangi dan diterima oleh orang lain. Kalau kita melihat situasi keadaan Yeremia ini dikeroyok oleh banyak orang karena mereka bentuknya kolektif ya. Marilah kita mengadakan persepakatan. Mereka bersepakat, mereka bersama-sama sengaja hendak membuat menggali lubang untuk Yeremia. Mereka bersepakat untuk membenci Yeremia, bersepakat untuk berbuat jahat kepada Yeremia. Ini nyata di sekitar kita saat kita hidup di dalam Tuhan Yesus.
Mereka bersepakat membenci kita. Mereka bersepakat untuk tidak menerima kita. Mereka bersepakat untuk mencelakakan kita, untuk mungkin menutup karir kita. Mungkin mereka bersepakat untuk tidak berbuat baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana saat kita hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang kuat. Kita belajar dari Yeremia bahwa saat kita hidup di dalam Tuhan, ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Jadi hidup kita bukan untuk menyenangkan hati sesama, tapi mari kita berfokus. Ini bukan hal yang harus membuat kita meninggalkan Tuhan atau membuat anak-anak kita menjadi lemah kalau mereka dibully karena imannya. Hal yang biasa dihadapi oleh orang Kristen. Dan ini sepertinya sudah normal gitu ya. Lalu tidak sedikit banyak anak-anak kita kalau di sekolah menjadi malu, bahkan mulai ikut-ikutan dengan mereka karena mereka tidak siap menghadapi ini. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan harus didampingi, harus dikuatkan, harus ditolong. Anak-anak harus diberitahu bagaimana mereka harus tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan, harus hidup di dalam kebenaran, sekalipun saat kita melakukan kebenaran banyak yang membenci. Banyak orang memilih langkah aman, tinggal di zona nyaman. Jangan sampai singgung-singgung, jangan sampai sentuh-sentuh, yang penting aman. Kita ikut-ikut aja lah, atau kita diam-diam sajalah kalau mereka berbuat jahat, biarkan sajalah. Itu bukan urusan kita, mereka berbuat jahat. Mereka membenci kita, ya jangan didengarkan, ya nggak usah diperhatikan. Atau yang penting kamu baik-baik aja. Kalau mereka benci kamu, pinter-pinternya kamu, biar kamu tetap ditemani mereka. Sehingga kadang tidak sedikit anak-anak yang akhirnya meninggalkan iman karena tidak siap untuk dibenci. Bapak Ibu Saudara, ini harus kita ingatkan. Bahkan bukan hanya karena masalah iman, jangankan masalah iman, masalah kita hidup bekerja dengan benar, kita hidup bekerja dengan baik. Kadang-kadang yang bekerja jujur tambah ajur gitu ya. Tapi hari ini mari kita bersama belajar untuk tetap berada di dalam kebenaran itu. Karena Yeremia hidup di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran, tapi ditolak juga. Dan terlebih lagi guru agung kita, Tuhan Yesus Kristus, menderita, mengasihi, ya, apa saja Tuhan sudah lakukan, menyembuhkan, Tuhan melakukan banyak mujizat, Tuhan menolong banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Banyak hal, kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan, tapi justru Tuhan yang disalibkan. Yesus Barabas yang dibebaskan. Ini pilihan duniawi Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan juga melalui hamba-hambanya yang setia. Yeremia, Rasul Paulus mengalami penganiayaan dan penolakan. Mari kita bersama belajar untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang menerima kita apa adanya, dan Allah kita itu memahami emosional kita. Yeremia menceritakan persoalan yang dialaminya dengan emosional, dengan doa yang begitu menyentuh, doa yang begitu dari hati yang terdalam dengan apa yang dirasakannya. Di dalam bagian doa-doa Yeremia kita melihat doa kutuk gitu ya. Harapan Yeremia karena hatinya yang sangat terluka. Saat hati Yeremia terluka, saat hati Yeremia terancam, saat dia ada dalam tekanan yang sangat besar, dia tidak cerita kepada rekannya, dia tidak cerita kepada keluarganya, tapi dia tahu tempat yang tepat, pribadi yang memahami hati yang terluka, hati yang tertekan, itu adalah Tuhan saja. Ini menjadi teladan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat kita menghadapi pergumulan, jangan curhat di medsos, jangan bikin status, tikam lututmu, menangis dan berseru, luapkan emosimu kepada Tuhan, ceritakan. Engkau sedang sedih, engkau sedang marah, engkau sedang kecewa, nangis di hadapan Tuhan. Jangan nangis di medsos, jangan marah di medsos, jangan. Jadikan Tuhan tempat satu-satunya. Engkau tidak akan dipuaskan dengan curhatanmu di media sosial. Ceritakan itu di hadapan Allah. Nabi Yeremia menjadi teladan bagi kita. Bagaimana dia
adalah manusia biasa yang saat dibenci, saat dikeroyok, dia sedih, dia sangat marah, maka dia cerita kepada Allah. Dan di sini Tuhan memahami kondisi Yeremia. Bapak Ibu Saudara, nangislah di hadapan Tuhan, ceritakan. Tuhan mengerti, kesehatan mental kita harus dijaga. Gimana caranya? Kita ceritakan itu kepada Allah. Sampaikan itu luapan emosi kita dalam doa kita, dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus Kristus saja tempat mengadu. Yang ketiga, pelajaran bagi kita adalah jangan membalas. Berikan pembalasan itu kepada Tuhan. Bagaimana Yeremia mengatakan, aku menyerahkan mereka kepadamu. Engkau Tuhan yang membalas, Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang melakukan pembalasan itu. Tuhan, tolong aku lakukan pembalasan itu. Dia menceritakan bahwa dia tidak mau turun tangan. Dia tidak mau juga menggunakan mulutnya untuk terus melanjutkan mulutnya untuk menyumpah nyerapahi atau memarahi, tidak. Tapi dia gunakan mulutnya untuk menceritakan itu kepada Tuhan. Dan dia serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Mari kita ajari juga anak-anak kita. Hal sederhana, tapi ini praktis yang harus kita lakukan dari firman ini. Kalau anak-anak kita tersakiti, dia cerita di keluarga. Dia cerita kepada papa mama, dia cerita kepada Tuhan. Dan beritahu, ajak mereka berdiskusi. Saat engkau dilakukan jahat, ayo kita datang kepada Tuhan. Ayo kita bawa pergumulanmu di hadapan Tuhan. Ayo kita bawa mereka kepada Allah. Biarlah Tuhan yang membalas. Biarlah Tuhan yang membalas. Tuhan yang berbuat, Tuhan yang memperhatikan mereka yang sudah melakukan kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menjalani hari-hari kita dengan melakukan yang tepat kepada Tuhan. Saat engkau dijahati, saat engkau dilukai, ayo datang kepada Allah. Saat engkau dilukai, serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Saat engkau dilukai, saat engkau disakiti, Tuhanlah tempat yang tepat untuk kita bercerita. Menyerahkan pembalasan kepada Allah dan menceritakan semuanya kepada Allah supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami bagaimana bersikap dengan benar, bersikap dengan baik di hadapan Allah. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berkati kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan jaga lindungi kami. Kami sudah dikelilingi orang-orang yang tidak suka dengan kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan bentengi kami, sebab kami tidak dapat membentengi diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus